Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas kisi-kisi TKA terkait operasi hitung bilangan real. Nah, pada soal bilangan nomor 1, kita punya 4,8 dikali 10 pangkat min 7 dibagi 1,6 dikali 10 pangkat min 11. Nah, kalau kita menghitung operasi bilangan desimal, ini kan agak sulit. Terus solusinya gimana? Bilangan desimalnya kita rubah dulu menjadi bentuk bilangan berpangkat. Perhatikan komanya. Kalau posisi komanya kita geser, posisi komanya kita geser dia ke belakang atau ke kanan, maka nanti dia harus dikalikan dengan pangkat 10 minus. Tetapi kalau komanya dia geser ke depan atau ke kiri, maka nanti dia harus dikali dengan yang pangkatnya positif. Di soal nomor 1 kita kan punya 4,8. Nah, 4,8 ini kita rubah jadi bilangan biasa. Berarti 4,8 komanya yang awalnya di sini kita geser ke kanan. Kalau kita geser ke kanan, berarti kan sisanya tinggal 48. Ke kanannya kan satu langkah, maka 10-nya pangkat ini ya, minus satu langkah, 1. Nah, begitu pula sama 1,6. Komanya di sini geser ke kanan satu langkah. Berarti sekarang 16. Karena geser satu langkah ke kanan, maka pangkatnya minus dan pangkatnya 1. Jadi 16 kali 10 pangkat min 1. Nah, jika sudah, kita coba masuk ke soal. Berarti yang awalnya 4,8 bisa kita rubah menjadi 48 kali 10 pangkat min 1, sampingnya sambung, kali 10 pangkat min 7. Dibagi 1,6 kita rubah menjadi 16 kali 10 pangkat min 1 dikali 10 pangkat min 11. Nah, ini angka biasa, bisa dihitung dengan angka biasa. 48 kita bagi dengan 16. Kita punya 3. Kemudian untuk 10-nya yang harus dipahami sifat eksponen. Sifat eksponen ketika kita punya A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pangkatnya kita kurangkan. Tapi kalau bentuknya perkalian, ketika kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya kita jumlahkan. Jadi kesimpulannya yang di atas itu ditambah, yang di bawah itu dikurang. Berarti sekarang kita sambung, terapkan 10-nya pangkat min 1 ini dikali, berarti ditambah sampingnya min 7, ini dibagi, berarti dikurang, bawahnya min 1, ini dibagi lagi, berarti dikurang lagi min 11. Nah, dari sini bisa kita hitung dulu. 3 kali 10 pangkat min 1 tambah min 7 berarti min 8. Min 8 ditambah 1 berarti min 7. Min 7 ditambah 11 berarti kan positif 4. Nah, seperti ini sudah boleh. Kalau misal pilihan ganda dan belum ada, berarti 3 kali 10 pangkat 4 tambahin nolnya 4 kali berarti. Atau kita punya ya di angka 30.000. Oke, untuk yang nomor 2, ini mirip konsepnya. Ketika kita punya 0,016, berarti kan komanya di sini kita geser dulu ke kanan. 1, 2, 3 langkah. Berarti komanya kita hapus 3 langkah. Maka 10-nya pangkat min 3. Terus yang 0,05 ini juga sama. Posisi komanya di sini geser ke kanan 1, 2 langkah. Berarti komanya dihapus dulu. Terus 10-nya karena ke kanan pangkatnya minus 2 langkah, maka minus 2. Oke, kalau sudah bisa kita hitung. Berarti 16 dikali 10 pangkat minus 3. Oke. Dibagi 5 kali 10 pangkat min 2
Nah, ini ada 600 ya. 600-nya mau dirubah jadi pangkat boleh, atau mau tetap 600 pun sama saja. Nah, seperti ini boleh. Ini kita bisa coret dulu. 600 dibagi 5, kita punya 120. Nah, sekarang kita sambung hitungannya. Jadi 16 kali 120 ya, 1920. Sekarang sisa tinggal pangkatnya. 10 pangkat min 3 ini kan dibagi, berarti dikurang, bawahnya min 2. Berarti kita punya 1920 dikali, nah ini min dengan min kan berarti jadi plus 10 pangkat min 1. Ingat, kalau pangkatnya minus berarti kan komanya di belakang, maka kita geser dulu satu langkah. Jadi kita punya 192, atau gini, 1920, 10 pangkat min 1 itu kan, ingat kalau pangkatnya minus jadi pecahan 1/10. Ini bisa dicoret. Nah, sisanya 192. Oke, untuk yang nomor 3. Nomor 3 ini bentukannya juga sama, 0,027, berarti bisa kita tulis menjadi 27 kali. Nah, ini 1, 2, 3 langkah ke kanan, berarti 10-nya pangkat minus 3. Terus yang 0,00004, berarti ini 4, komanya geser ke kanan 1, 2, 3, 4 langkah, maka 10-nya pangkat minus 4. 64-nya sudah biarkan saja. Yang 0,009, berarti ini 9, 10-nya geser 1, 2, 3 langkah ke kanan, maka pangkatnya minus 3. Dan yang 0,0001, berarti satunya kita tulis dulu, geser komanya 1, 2, 3, 4 langkah, maka 10-nya pangkat minus 4. Nah, jika sudah kita rubah ke bentuk pangkatnya, berarti 27 kali 10 pangkat min 3 dikali lagi 4 kali 10 pangkat min 4 dikali lagi 64. Setelah itu ini kita bagi, ini 9 kali 10 pangkat min 3 dikali 26 dikali ini 1 kali 10 pangkat minus 4. Oke, angka biasa hitung dengan angka biasa dulu. Ini 27 dibagi 9 bisa, kita punya 3. Berarti 3 kali 4 kali 64, kemudian bawahnya dibagi 26. Oh, ini hasilnya desimalnya lumayan banyak ya. Jadi kita ambil satu angka saja di belakang koma, 29,5. Nah, sekarang sisa 10-nya. 10 pangkat min 3 dikali, maka ditambah pangkat di atasnya adalah min 4 dibagi, maka bawahnya dikurang. Ini min 3 untuk yang bawah. Dibagi lagi, maka dikurang lagi, bawahnya minus 4. Ini 10-nya pangkat 0 ya. Kalau pangkat 0 itu kan 1. Jadi hasilnya 29,5. Oke, seperti ini sudah aman. Yang nomor 4. Nomor 4, suatu karung beras berisi 42 kilo. Dan satu butirnya itu adalah 1,4 kali 10 pangkat min 2 gram. Berapa banyak butir beras? Oke, harus dipahami, 1 gram itu 1 kilogram ya. Untuk berasnya ada 42 kilo. 1 kilogram ini adalah 100 gram. Berarti kalau kita mau mencari berapa banyak berasnya, ya berat satu karungnya yang 42 kilo, atau tadi kita rubah jadi 42 kali 100 dibagi. Nah, ini satu butirnya adalah 1,4 kali 10 pangkat min 2. Oke, seperti ini. Ini sama ya, ada koma. Untuk mempermudah, komanya kita geser dulu ke kanan. Berarti 42 kali 10 pangkat 2 boleh ya. 100 itu kan 10 pangkat 2. 1,4 berarti 14 kali, jangan lupa komanya tadi geser ke kanan. Berarti satu langkah min 1. Terus kali lagi 10 pangkat minus 2. Ini 42 bagi 14
Bisa ya, kita bagi dapat yang ketiga. Berarti kita punya 3 dikali 10 pangkat 2 dibagi, maka dikurang, bawahnya min 1, dibagi lagi, dikurang lagi, min 2. Berarti 3 kali, min ketemu min plus, berarti 2 tambah 1, 3, tambah 2, 5, 10 pangkat 5. Berarti 3-nya tulis dulu, tambahin nolnya 5 kali ya, atau dapat 300.000. Untuk soal nomor 5, ini kan pangkatnya besar semua. Dan kita nggak mungkin menghitung sebanyak 6.666 kali. Terus solusinya gimana? Kuncinya pangkatnya harus disamain. Jadi sekali lagi, pangkatnya harus disamain. Yang artinya kita harus mencari angka yang bisa membagi 6.666, 3.333, dan 2.222. Cari FPB. Nah, berarti FPB dari semua ini adalah di angka 1.111. Jadi kesimpulannya cari angka terbesar yang bisa membagi semua pangkatnya. Nah, kalau sudah dapat 1.111, sekarang kita bagi. Yang 6.666 itu kan kalau dibagi 11 kan 6. Jadi sama aja kayak 2 pangkat 6 dikali 1.111. Terus yang 3.333 dibagi 1.111 itu kan sama aja 3. Jadi 3 dikali 1.111. Terus kalau 2.222 ini kan 2 dikali 1.111. Oke, kita bisa rubah pangkatnya 2 pangkat 6. Berarti kita punya ya di angka 64 pangkat 1.111. Terus yang ini 27 1.111. 4 pangkat 2 16, ini 1.111. Nah, ini kan pangkatnya udah sama semua. Berarti kelihatan ya, yang paling kecil itu kan si 16. Balikin ke bentuk aslinya. 16 itu awalnya punya si 4 pangkat 2.222. Nah, terus yang kecil berikutnya ini 27. 27 itu punyanya 3 pangkat 3.333. Dan terakhir si 64 itu 2 pangkat 6666. Oke. Untuk yang nomor 6 ini sama saja. Angka dasarnya 55, 33, 44, 22. Ini bisa dibagi 11. Karena FPB-nya 11, maka kita bagi 55 dibagi 11 itu kan masih tersisa 5. Maka pangkat 11-nya kita tulis. Terus 33 dibagi 11, berarti kan kita punya 3 kali 11. Terus yang 44 dibagi 11 berarti kan 4 kali 11. Terus yang 22 dibagi 11 berarti kan 2. Baru 11-nya keluarin. Nah, sama kayak tadi 2 pangkat 5 kita punya 32 pangkat 11. Ini 125 pangkat 11. Ini 4 pangkat 4. Kita punya 256 pangkat 11. Dan ini 9 pangkat 11. Diurutkan dari yang terkecil ini ya berarti ya. Berarti 3 pangkat 22. Terus berikutnya yang kecil adalah ini 2 pangkat 55. Terus yang ini 5 pangkat 33. Terus 4 pangkat 44. Oke, untuk soal nomor 7. Sekarang ada 4 pangkat 2x min 1 sama dengan 2 pangkat 3x min 7 yang diminta adalah x-nya. Kalau bentukan soal seperti ini, angka yang di bawah atau basicnya ini nih, ini harus sama dulu. Si 4 ini kan bisa dirubah. 4 itu ingat ya, 2 pangkat 2. Berarti kalau kita punya 4 pangkat 2x min 1, 4-nya dirubah dulu menjadi 2 pangkat 2. Baru pangkatnya kita gunakan. 2x min 1 sampingnya 2 pangkat 3x min 7. 2-nya sama bisa dicoret. Ini kali ke dalam, kali ke dalam. Berarti kita punya ya 2 kali 2x, 4x, 2 kali min 1 berarti min 2. Ini 3x min 7 tetap. Nah, pasangkan x sama x, berarti yang ini pindah ke sini. Angka biasa tanpa huruf pasangkan dengan angka biasa yang tanpa huruf. Berarti min 2-nya pindahkan ke kanan. Jangan lupa 3x-nya kan positif. Pindah berubah jadi negatif 3x. Terus tuan rumahnya dulu si min 7-nya kita tulis. Nah, yang pindah si min 2 berubah jadi plus 2.
4 dikurang 3 berarti kan 1x. Min 7 tambah 2 berarti kan min 5. Sehingga dapat x-nya adalah min 5. Untuk nomor 8 ini konsepnya sama, 125. Nah, harus sama dulu ya. 125 ini kan angka dasarnya adalah 5 pangkat 3. Si 25 ini adalah 5 pangkat 2. Maka bisa kalau kita rubah 125-nya ini adalah 5 pangkat 3, terus pangkat lagi sambung x min 2. 25 bisa kita rubah menjadi 5 pangkat 2, terus sambung 2x plus 4. Angka dasarnya udah sama, bisa kita coret. Nah, ini 3-nya kali ke dalam. Berarti 3 kali x, 3x, 3 kali min 2, min 6. Ini sama 2 kali 2x, 4x, 2 kali 4 plus 8. Seperti tadi, pasangkan x sama x, angka biasa dengan angka biasa. Berarti 3x min 4x sama dengan 8, yang min 6 pindah jadi plus 6. Berarti ini kan kita punya min x sama dengan 14. Minusnya pindah. Berarti dapat x-nya adalah di angka minus 14. Jadi ingat x-nya harus positif. Oke, untuk bentukan nomor 9 ini sama 2x 2 pangkat x plus 1 dikali 8x min 1 terus dibagi 4 pangkat x sama dengan 16. Angka dasarnya semua harus sama. 2, 8, 4, 16 itu kan semuanya adalah punyanya si 2. Dimana 8 itu adalah 2 pangkat 3. 4 ini adalah 2 pangkat 2. Dan 16-nya ini adalah 2 pangkat 4. Maka semuanya bisa kita rubah terlebih dahulu. 2 pangkat 2-nya sudah tetap. X plus 1 dikali 8. Ini adalah 2 pangkat 3. Di luarnya ada pangkat X min 1. 4 ini adalah 2 pangkat 2. Sampingnya ada X. 16 ini adalah 2 pangkat 4. Oke, gunakan sifat yang tadi. Dimana kalau dikali pangkatnya kita tambahkan. Berarti 2 pangkat X plus 1. Ini kan ada perkalian dalam kurung. Artinya dikalikan dua-duanya. 3 kali X, 3X. Dan ini kan perkalian. Maka tadi pangkatnya langsung ditambah. Jadi tambah pangkat 3x, terus 3 kali min 1, tambah pangkat min 3. Seperti ini. Terus bawahnya ini pembagian, maka langsung bisa dikurang dengan 2 pangkat x. Sampingnya 2 pangkat 4. Nah, ini angka dasarnya sudah sama, bisa langsung dicoret. Oke, sekarang kita tinggal hitung x-nya. 1 tambah 3. Kita punya 4x. 4x kurang 2. Berarti kita punya 2x. Kemudian angka biasanya tanpa huruf x 1 dengan min 3. Berarti kita punya min 2. Ini sama dengan pangkatnya tersisa 4. Pindahkan ya angka yang tanpa huruf dengan angka yang tanpa huruf. Berarti min 2-nya pindah menjadi positif 2. Dari sini 4 plus 2 kita punya 6. Ini 2-nya perkalian kita bagi. Sehingga kita punya x-nya di angka 3. Oke, untuk yang nomor 10. Untuk bentukan nomor 10 ini pun ada pangkat besar dengan penjumlahan ataupun pengurangan. Solusinya adalah keluarkan pangkat terkecil. Jadi sekali lagi kalau kayak gini kita harus keluarkan bentuk pangkat terkecilnya. Nah, di antara 2025 dengan 2023 yang paling kecil kan 2023. Berarti si 2023-nya kita keluarin dulu. Setelah kita keluarin, setiap angka dibagi dengan angka yang kita keluarin tadi. Berarti kalau kita punya 3 pangkat 2025 dibagi 3 pangkat 2023, ini kan dibagi sifatnya jangan lupa. Pangkatnya harus dikurang ya, pembagian pangkat 2023. Sehingga tersisa 3-nya pangkat 2. 3 pangkat 2-nya diletakkan di dalam kurung. Sampingnya sama. 3 pangkat 2023 dibagi 3 pangkat 2023. Kalau sama persis nilainya adalah 1. Jadi sekali lagi, yang ini dibagi dengan 3 pangkat 2023 hasilnya letakan. Terus yang 2023 sama dibagi 2023 sama persis, jadi hasilnya 1. Untuk yang bawahnya sama ya tipenya. Yang paling kecil yaitu
3 pangkat 2021. Nah, ini kita bagi nih. 2022 dibagi 2021, maka kita punya 3-nya pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1-nya kita tulis. Sampingnya dikurang, ini kan sama persis. Jadi 1. Kalau sudah, ini kita bagi dulu. Jadi kita punya 3 pangkat 2023 dibagi 3 pangkat 2021. Jangan lupa kalau dibagi pangkatnya dikurang. Jadi 2023 dikurang 2021 masih sisa pangkat 2. Terus yang sisanya gimana? Hitung langsung. Karena kan ini pangkatnya udah nggak terlalu besar ya. 3 pangkat 29 tambah 1. Bisa langsung kita hitung 10. Bawahnya 3 pangkat 1 tetap 3 dibagi 1 ya, berarti 2. Ini bisa dicoret-coret dulu. 10 bagi 2, 5. 3 pangkat 2, 9. Kali 5, kita punya 45 sebagai hasilnya. Oke, untuk yang nomor 11. Nomor 11 pun sama. Kita ambil angka dasarnya dulu. Si 27 itu adalah 3 pangkat 3. 9 ini adalah 3 pangkat 2. 81 ini adalah 3 pangkat 4. Oke, berarti kan kalau kita rubah, ini perkalian pangkat, maka pangkatnya ditambah. Pangkat 4 ditambah pangkat 3, berarti 3-nya pangkat 7. Karena 3 tambah 4. Terus sampingnya 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 3, berarti 3 pangkat 5. Per bawahnya 9 ini kan adalah 3 pangkat 2. Berarti kalau 9-nya udah ada pangkat, maka 3 pangkat 2 dipangkatin lagi sama pangkat yang di sampingnya, yaitu 3. Atau sama aja seperti 3 pangkat 6. Jadi jangan lupa kalau sudah pangkat, sampingnya pangkat lagi, pangkatnya harus dikalikan. 81. Nah, ini adalah 3 pangkat 4. Dari sini sama seperti contoh yang nomor 10, pangkat terkecil yang kita ambil. Berarti 3 pangkat 5. Terus kita bagi ya, 7 dibagi 3 pangkat 5. Berarti 3 pangkat 7 dibagi 3 pangkat 5. Jangan lupa pangkatnya dikurangkan. Jadi sisanya 7 kurang 5 adalah 2. Kemudian 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 5. Ini kan sama persis. Kalau sama persis berarti nilainya adalah 1. Untuk yang bawah sama. 3 pangkat 6, 3 pangkat 4. Yang paling kecil berarti kan 3 pangkat 4. Ini pangkatnya dikurang ya. 6 dikurang 4 berarti kan dapat 3-nya pangkat 2. 3 pangkat 4, 3 pangkat 4 coret berarti 1. Nah, ini mau dikurangkan bisa 3 pangkat 5 dikurang 3 pangkat 4. Berarti 5 kurang 4 kan hasilnya 1. Ini mau dihitung langsung boleh. 9 kurang 1, 8. Bawahnya sama ya ternyata. Ini 8 coret. Jadi sisanya adalah 3. Oke, untuk yang nomor 12. Nah, ini ada sifat pangkat di dalam pangkat. Berarti gunakan sifat yang tadi. Kalau kita punya sebuah pangkat, di luarnya ada pangkat lagi, maka pangkatnya harus kita kalikan. Dan kalau angkanya ada 2, misal A-nya pangkat M, B-nya pangkat N, di luarnya ada pangkat lagi, maka semuanya dikali. A-nya dikali, B-nya yang awalnya pangkat N juga ikut dikali. Oke, sekarang kita punya ini kan 3. Maka 3-nya masukkan ke dalam. Berarti kita punya A pangkat 2/3 dikali pangkat 3. Terus B pangkat min 1/3 dikali lagi dengan pangkat 3. Per C 2 ikut dikali juga ya pangkat 3. Nah, sampingnya ini min 2 masuk ke dalam. Jadi min 1 kali min 2. Terus B-nya min 2 kali min 2. C-nya 1 kali min 2. Oke. Ini bisa kita hitung dulu coret. Ini sama coret. Nah, berarti kita punya A-nya pangkat 2, B-nya min 1 kali 3, B-nya pangkat min 3, per C-nya pangkat 6. Dikali. Sampingnya A-nya ini tadi min 1 kali min 2 ya. Berarti kita punya, ini hapus dulu deh 8 yang atas tadi coret-coretannya. Min 1 kali min 2 berarti A-nya pangkat positif 2. Per ini B-nya min 2 kali min 2 positif 4. C-nya 1 kali min 2 berarti min 2. Oke, dari sini kita bisa gunakan sifat pangkat yang sebelumnya. Dimulai dari A-nya dulu. A-nya pangkat 2 dikali.
berarti kan dia ditambah dengan 2. B-nya pangkat min 3, ini kan dibagi, maka dikurang dengan min 4. C-nya, kan yang di atas nggak ada, adanya di bawah. Ingat, kalau dari bawah, itu pangkatnya minus. Berarti C-nya minus, masukin angka 6-nya. Ini sama ya, di bawah, berarti kan minus atau dikurang dulu, baru masukin angkanya, minus 2. Berarti dari sini, kita punya A-nya pangkat positif 4, B-nya pangkat min ketemu min jadi plus ya, positif 1, C-nya minus 4. Oke, yang minus ingat taruh di bawah. Berarti A-nya 4 di atas, B-nya 1 di atas, per C-nya minus, maka C-nya pangkat 4 taruh di bawah. Dan jangan lupa, jika sudah di bawah, pangkatnya harus dirubah menjadi pangkat positif. Oke, untuk yang berikutnya, nomor 13. 13 pun ini setipe ya, dimana pangkatnya harus kita bawa masuk, kalikan dia ke dalam. Nah, sebentar. Untuk yang B-nya ya, ini ada yang harus diganti sedikit. B-nya ini kan min 4, tapi ini 4. Oke, jadi di sini untuk B-nya kita cek, ini B-nya adalah pangkat positif 4. Berarti ketika dikurang tidak minus. Jadi sesuai dengan yang di bawah ya, dikurang 4. Maka di sini B-nya dapat positif 7 ya. Berarti min min 3, hutang 3, hutang lagi 4, berarti hutangnya sekarang adalah 7. Kalau B-nya kita punya pangkat minus 7, berarti taruh dia di bawah. Jadi A pangkat 4, terus B-nya pangkat positif 7. Untuk C-nya 6. Oke. Untuk C-nya sudah oke ya, sudah aman. Nah, lanjut. Berarti sekarang di soal nomor 13. Soal nomor 13 ini pun setipe, dimana pangkatnya kali masuk dulu ke dalam. Berarti kita punya untuk A-nya pangkat min 5/2 dikali min 2. Terus B-nya pangkat 3/2 dikali min 2. Per C-nya ini pangkat min 2. Sampingnya untuk A-nya, A pangkat min 2 dikali min 3. B-nya pangkat 3 dikali min 3. Dibagi C-nya min 1 kali min 3. Oke, ini kan sama coret, berarti kan min 1. Jadi min 1 kali min 5, A-nya dapat positif 5. Ini coret dulu, min 1 kali 3. Berarti A-nya pangkat min 3. Per C-nya pangkat min 2. Sampingnya A-nya min ketemu min jadi plus 6. Terus 3 kali min 3. Berarti kita punya B-nya pangkat min 9. Per ini C-nya pangkat 3. Oke, kalau sudah seperti ini aman. Berarti sekarang giliran A-nya ya. A pangkat 5 dikali, berarti ditambah pangkat 6. Oh, ini B nih, sorry, bukan A nih, salah tulis. Nah, baru sekarang B-nya pangkat min 3. Ini di samping ya, masih di atas, maka ditambah dengan min 9. C-nya, ini kalau dari bawah jangan lupa minusnya dulu, baru yang di bawahnya min 2. Di bawah lagi maka minusnya jangan lupa, baru angkanya 3. Berarti kita punya A-nya pangkat 11, terus B-nya min 12, C-nya ini di positif 2 dikurang 3, berarti kan min 1, min 1. Yang positif di atas, yang negatif taruh di bawah. Dan jangan lupa jika sudah di bawah, pangkatnya jadi positif. Oke, untuk nomor 14. Nomor 14 ini konsepnya sama. Kalau ada angka biasa bisa dicoret dulu. Ini 3 sama 15 dibagi 3 ya. Ini 1, ini 5. Berarti kita punya 1/5. A-nya sekarang kita hitung dulu. Min 2 di bawah dibagi 3. B-nya 3, ini kan di bawah. Berarti dibagi atau dikurang ya dengan min 5. Terus C-nya 4 di bawah. Berarti kan dibagi, bawahnya adalah min 2. Luarnya ada pangkat min 1.
Nah, 1/5 ini kan sama aja kayak 5 pangkat min 1. Terus A-nya min 2 min 3, maka min 5. B-nya min dengan min kan plus, berarti B-nya pangkat 8. C-nya sama ya, min ketemu min jadinya plus, maka C-nya pangkat 4 tambah 2, 6. Di luarnya ada pangkat min 1. Nah, pangkat min 1-nya kayak tadi, masukin ke setiap bentuk. Jadi 5 pangkat awalnya min 1 ketemu lagi min 1, A-nya min 5 ketemu lagi min 1, B-nya 8 ketemu lagi min 1, C-nya 6 ketemu lagi min 1. Berarti sekarang 5-nya pangkat positif 1, A-nya pangkat positif 5, B-nya pangkat negatif 8, dan C-nya pangkat negatif 6. Yang negatif taruh di bawah. Berarti 5, A pangkat 5 per B pangkat 8, C pangkat 6. Oke, untuk nomor 15 ini setipe. Kalau kita punya bentuk pecahannya ini kan 9/2, tidak bisa dibagi, maka tetap ditulis saja seperti biasa. Kemudian A-nya min 5 dibagi, berarti dikurang, bawahnya 4. B-nya min 2 dibagi, maka dikurang, bawahnya 4. C-nya 2 dibagi, maka dikurang, bawahnya 5. Di luarnya ada pangkat min 1. Ini kalau bentuknya pecahan, misal kita punya A per B pangkat min N, maka pecahannya dibalik. Jadi B-nya di atas, A-nya di bawah. Ini jangan lupa. Berarti dari sini pangkat min 1-nya masuk ya. Berarti jadi 2/9 pangkat 1. Ini kan A-nya min 5 min 4 jadi min 9. Ketemu min 1 jadi A-nya pangkat positif 9. B-nya sama ya, min 2 min 4 berarti B-nya pangkat min 6 kali min 1 berarti min ketemu min jadi positif 6. C-nya 2 kurang 5 3. 3 ketemu min 1 berarti C-nya pangkat positif sekarang 3. Nah, karena tidak ada yang negatif, maka bisa ditulis 2A pangkat 9, B pangkat 9, B pangkat 6, sorry. Terus C-nya pangkat 3 per bawahnya 9. Oke, untuk nomor 16. Ini kalau kita baca ada pembagian dimana kalau laki-laki ini adalah 2 bagian karena 2/1 ya, berarti laki-laki adalah 2 bagian. Sedangkan perempuan ini adalah 1 bagian. Oke, perempuannya adalah 1 bagian. Nah, dia punya 2 anak laki-laki. Berarti total 2 kali 2 bagian, atau kita tulis pakai X aja ya, ini 1X. 2 kali 2X karena ada 2 laki-laki ditambah 1 perempuan. Totalnya harus di angka 2000. Berarti kan 4X tambah 1X 5X sama dengan 2000. Berarti dari sini 2000 kita bagi 5, kita punya di angka 4. Jadi X-nya adalah 400. Oke. Jadi kesimpulannya 1 bagian adalah 400. Berarti karena laki-laki adalah 2 bagian, maka si Wawan 2 kali 400 ya. Wawan tanahnya 800. Terus si Asep juga sama. 2 kali 400, jadi tanahnya 800. Terus si Wati, ini kan 1 bagian, atau langsung 400 saja. Nah, ini udah besar bagiannya. Berarti sekarang kita data cara perhitungannya. Untuk Wawan, berarti kan kalau kita cek Wawan, nah sapinya katanya 50%. Berarti cara ngitungnya gimana? 50 per 100, tanahnya si Wawan itu kan 800. Berarti ini bisa dihitung dulu, coret-coret, dapat 400 ya. Nah, jadi 400 adalah luas tanahnya Wawan untuk sapi. Terus kalau buat ayam, nah ayam ini kan 0,35, sama caranya 0,35 dikali 800. Berarti kan kalau kita coba hitung dapat 280. Dan kambing adalah sisanya. Berarti kan tadi tanahnya 800. Buat sapi 400, buat ayam 280, berarti sisanya 120. Nah, untuk Asep pun sama ya cara ngitungnya. Asep 3/4, berarti 3/4 dari 800. Ini coret 200 kali 3 berarti 600. Oke, untuk
kambing dulu berarti ngisinya kalau si Asep. 0,12 kali 800 ya, karena tanahnya kan 800. Berarti dapat 96. Nah, ini baru sisanya belakangan. Jadi 800 dikurang 600 dikurang 96 dapat 104. Nah, baru untuk Wati sisanya belakangan. Jadi yang 0,45 dulu dikali tanahnya Wati itu kan 400. Maka kita ngaliinnya dengan 400. Oke. 0,45 dikali 400 dapat 180. Terus ini sama ya, 1/10 kali 400 baru dapat di angka 40. Nah, sisanya berarti 400 dikurang 180 dikurang 40, berarti sisanya 180. Nah, ini nanti pernyataannya tinggal dicek-cek saja. Yang penting ini ya, besar bagian untuk Wawan, Asep, dan juga Wati. Oke, untuk yang nomor 7. Hari Minggu besok rumah Putri akan diadakan arisan. Menu makan berencana membuat mie ayam. Pagi-pagi ibu sudah belanja ke pasar. Di antaranya adalah 4 kilo mie kuning, 2 daging ayam, daun bawang 1/4, cabai 1/4, timun 3/4, bumbu giling 1/4. Berapa total berat belanja? Berarti tinggal total aja ya. Tambahin 4, tambah 2, tambah 1/4, tambah 1/4, tambah 3/4, tambah 1/4. Angka biasa bisa langsung dihitung, 6. Nah, ini kebetulan penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, langsung hitung atasnya. 1 tambah 1, 2, tambah 3, 5, tambah 1 lagi 6. Jadi 6/4. Nah, 6/4 itu kan sama aja 6 kita bagi 4 ya. 6 bagi 4 berarti 4 ini 1. Bentar. Ini satunya di atas. Ini 4 kurangkan 2, kalau nggak habis tambahin koma kasih 0. Jadi 20 bagi 4 5. Jadi 6 tambah 1,5 itu dapat 7,5 kg. Oke, untuk yang nomor 8, nah ini bilangan terkecil. Berarti yang 95,7 kali 10 pangkat min 7. Ini kan kalau minus komanya ke belakang 7 langkah ya. Berarti kita hitung 1. Kalau nggak ada angkanya tambahin 0 lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi bentukannya sebentar. Kalau minus 7, kalau dikali ya, kebalikannya. Kalau dikali, jadi gesernya malah ke kiri. Jadi yang awalnya 95,7 kali 10 pangkat minus 7, berarti geser ke kiri 7 langkah. Berarti awalnya kan 95,7 ke kiri 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru kasih koma. Nah, sekarang komanya di sini. Terus yang 1,23 kali 10 pangkat min 6 ini juga sama. Kita tulis dulu. 1,23-nya geser ke kiri 6 langkah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kasih koma. Nah, terus yang 0,0 ini ada berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nolnya ada 5. Ini sudah biarkan saja. Dan satu lagi 134. Kalau nggak ada angkanya berarti dia komanya paling belakang. Jadi 134 kali 10 pangkat min 8 ini 8 langkah ya, komanya paling belakang ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru kasih koma. Oke, kita coba rapihkan penulisannya. Yang pertama ini, maka kita punya 0,0-nya ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, terus baru 9, 5, 7. Yang bawahnya ini 0-nya ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, baru angkanya 123. Terus yang ini 0-nya ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5, baru angkanya 23. Yang ini tadi 0-nya ada 5 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5, baru angkanya 134. Yang diminta yang terkecil. Nah, berarti kan kita lihat ini sama 0 semua. Ini nih,
Ada 9, 1, 2, 1. Berarti yang paling kecil kalau nggak ini yang ini. Kalau ada yang sama, lihat angka belakangnya. Ini 2, ini 3. Berarti yang paling kecil kan 2. Maka ini adalah peringkat pertama yang paling kecil. Baru ini tadi peringkat keduanya. Sisanya ini 9, ini 2. 9 kan lebih besar, yang lebih kecil adalah 2. Maka ini urutan ketiga. Dan ini adalah urutan keempat.